Halo, Assalamualaikum. Memang kalau nggak coba langsung, sering nggak terasa menariknya sebuah smartphone itu. Kadang kita terlanjur menilai dari spek yang diumumkan, kemudian looks yang dijadikan bahan marketing, dan diversuskan dengan harga resminya saja. Dan Redmi Note 13 adalah sebuah smartphone nano-nano yang mungkin terlihat B aja, namun berhasil bikin saya manggut-manggut setelah memakainya selama beberapa hari. Nano-nano dan manggut-manggut, apa maksudnya ya? Maksudnya Redmi Note 13 ini sudah bukan Jack of all trades lagi, alias bukan jawara ya. Kamu bisa dengan mudah mendapatkan alternatif yang lebih baik di level harganya saat kamu ingin performa yang lebih baik atau mencari looks yang lebih kece, layar curve mungkin, walau kayaknya sulit kalau cari kamera yang lebih lengkap dan usable di 2 jutaan. Oke, kita mulai dari look. Sebetulnya Redmi Note 13 menawarkan desain abadi plus bezel layar nan tipis. Tapi frame kotak begini sudah sangat pasaran ya. Layout kamera belakangnya juga tidak menawan, sementara finishing back covernya terlihat cakep, tapi mudah kotor oleh jari, dan Xiaomi ngasih softcase warna abu solid buat semua smartphone-nya. Kalau saya yang jadi desainer di Xiaomi, ini udah ngomel kali saya ya, ke yang punya ide soal casing ini. Tapi dari menelusuri sisi persisi ponsel ini, saya jadi ngerti kalau sulit juga kayaknya nemuin smartphone 2 jutaan lain yang bawaannya lengkap kayak Redmi Note 13 ini. Ayo kita absen. Jack audio ada, infrared blaster juga hadir, mikrofon kedua juga nangkring tuh di atas. Mana ada speaker grill kedua pula buat stereo loudspeakernya, dan layar AMOLED plus in-display fingerprint scanner juga ada. Walau ya always on display-nya memang cuma 10 detik doang. Tapi jangan lupa dia punya lensa ultrawide bos. Nah, giliran bahas dapur pacu memang rada berat. Snapdragon 685 ini kalau buat gaming rasanya masih di bawah Helio G99, prosesor 4G paling mentok milik MediaTek yang juga dipakai sama Redmi Note 13 Pro. Dan memang saat mengoperasikan kamera pun saya merasa banyak lag ya di ponsel ini. FYI, saya tak sempat mencoba ponsel ini di MIUI, saya baru uji pakai pasca update ke HyperOS. Yang mana bagi saya HyperOS ini hanya facelift dari MIUI dengan kebutuhan resource yang rasanya tetap memberatkan ponsel entry level hingga lower mid-range-nya Xiaomi. Kalau di Xiaomi 14 sih emang udah satset ya. Nah, iklan juga ada ya, mengganggu pula. Ini terjadi pas saya mau ganti wallpaper, ada iklan game yang minta diinstal atau nunjukin demo gameplay dulu sebelum bisa di-close. Bukan cuma placement ads ini Maya, udah intrusif dan sangat membuang waktu saya yang sungguh berharga. Lalu untuk gaming, khususnya PUBG Mobile, settingan grafisnya lebih rendah dari Helio G99. Ini cuma dapat balance high buat grafis tertinggi atau smooth ultra buat frame rate paling mentok. Tapi lumayan kebantu sama storage-nya yang sudah UFS 2.2. Jadi silakan disesuaikan ya pilihan game yang dimainkan. Dan saya masih bisa main PUBG Mobile dengan kompromi sana dan sini, tapi masih kebantu juga sama loudspeakernya yang stereo buat nebak arah lawan. Oke, buat multimedia sih ini emang udah nikmat ya. Rasanya HP-HP 2 jutaan sekarang pada pakai AMOLED dan speakernya udah usable banget. Nah, pas masuk ke kameranya, bahasannya bakal jadi lebih condong buat memuji. Meski ada catatan, yaitu kalau berfoto, jangan langsung menilai dari apa yang muncul di jendela bidik. Tunggu prosesingnya bekerja dulu, karena seringkali saya merasa hasilnya kurang pas di bidik, lalu pas dibuka di galeri, kok kece. Jadi, tuning dan color science Xiaomi mungkin cocok sama saya yang butuh image yang siap diposting. Ya, seperti di Xiaomi 12 dulu lah. Dan Redmi Note 13 ini kan punya kamera utama dengan sensor besar 108 megapiksel. Jadi, performa low lights atau indoor cukup kebantu dengan pixel binning. Dan kalau mau zoom 3 kali dengan cropping alias in-sensor zoom juga masih lumayan tajam. Mana ada lensa ultrawide pula, meski memang hanya dibekali sensor 8 megapiksel dan meski terasa berat ya tiap mau berpindah antar lensa. Asli nih, UI kameranya tuh butuh kesabaran banget deh ya rasanya. Sementara lensa ketiga adalah makro, jadikan lensa utilitas saja. Nah, untuk perekaman video memang terbilang secukupnya saja, tidak ada OIS dan AIS-nya juga minim ya.
Tidak ada mode ultra steady juga, dan mereka maksimal di Full HD 30 fps saja, depan maupun belakang. Lensa ultra wide relatif lebih stabil tapi tidak jamin bebas patah-patah. Sementara kamera depan kurang lebar saya rasakan sudut pengambilan gambarnya pas merekam video ini. Tapi audionya saya nilai bagus, lumayan banget buat HP 2 jutaan mah, dan perekaman suara tidak didominasi suara jauh atau kebisingan sekitar. Kalau hasil fotonya sendiri sangat-sangat usable bagi saya dan wani diadulah ya sama HP-HP 2 jutaan terbaru lainnya. Ini saya pakai buat foto banyak banget produk dagangan second saya di Topet dan detailnya kerasa tajam. Padahal pengambilan gambar dilakukan di indoor dengan cahaya seadanya. Namun memang kalau di malam hari hasilnya mulai grainy ya kelihatan di detailnya itu. Ini terjadi karena kondisi low lights yang lebih ekstrim. Dan sayangnya night mode malah jadi aneh hasilnya kayak gini. Hasil lengkap kameranya lagi-lagi saya akhirkan ya. Saya mau rekap dulu nih smartphone yang nano-nano ini. Jadi Redmi Note 13 ini di mata saya masih sangat valuable di kelas 2 jutaan. Kecuali buat gamer yang mau push rank dengan budget terbatas. Hardware-nya juga lengkap banget, layar, speaker, ports, konektivitas. Iya loh, bahkan ada infrared blaster dan juga NFC kan. Kemudian sudah waterproof rating IP54 dan Gorilla Glass 3 pun melapisi layar AMOLED 120Hz-nya yang bezelnya tipis ini. Plus kameranya masih ada lensa ultrawide ya, catat. Oh ya, baterainya juga terbilang awet sih. Tanpa WiFi, dia bisa bertahan 24 hingga 27 jam di tangan saya. Dan dengan full WiFi rumah terkoneksi, serta pemakaian lebih casual, bisa nyaris 2 hari 2 malam tuh, cuma kurang sejam aja. Sayang, di HyperOS juga sama ya, ini nggak bisa munculin data screen on time. Jadi, Redmi Note 13 di 2 jutaan ini bisa banget jadi salah satu alternatif pilihan jika gaming bukan faktor penting buat kamu. Oh iya, jangan lupa, ada iklannya. Ya udah ya, segitu aja ya. Link pembelian termurah seperti biasa ada di deskripsi. Hatur nuhun sudah nyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps, kamera belakang Redmi Note 13. Sepertinya stabilisasinya minim banget.
ganti ke lensa ultra wide, siapa tahu lebih stabil. Kamera depan Full HD 30 fps juga maksimal. Gimana? Bagus nggak suaranya, dan lebih fokus ke suara saya nggak dibanding suara yang jauh sana? Tapi rada terlalu sempit ya untuk rekaman video kamera depan ini di jalan yang banyak motor lewat. Gimana audionya? Ultra wide